Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di dunia ini, apalagi di zaman sekarang, apabila ia menginginkan mas kawin atau memberikan mas kawin, menginginkan mahar atau memberikan mahar, tentu lebih banyak manusia yang mengharapkan kebendaan. Yang dimaksud dengan kebendaan di sini seperti emas, berlian, tanah yang luas, atau sebuah rumah, mobil, atau kendaraan lainnya. Ini biasa dijadikan mahar oleh manusia. Kenapa mahar atau mas kawin seperti ini banyak yang diinginkan oleh manusia? Begitulah, karena kebutuhan hidup semakin hari semakin mahal. Beda dengan mas kawin atau mahar yang diberikan Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa, istrinya tercinta. Dan Nabi Adam alaihissalam itu menikah pada hari Jumat. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Dan Nabi Adam pun ditempatkan di dalam surga oleh Allah pada hari Jumat. Menikah dengan Siti Hawa pada hari Jumat. Dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melakukan pelanggaran yang begitu besar. Itu pun terjadi pada hari Jumat. Dan Allah memasukkan kembali Nabi Adam ke dalam surganya. Itu juga pada hari Jumat. Dan Allah pun mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Itu juga terjadi pada hari Jumat. Luar biasa. Inilah salah satu keberkahan yang begitu istimewa yang dimiliki oleh hari Jumat. Jadi kalau Anda mau menikah, mau pernikahan kita mendapatkan banyak keberkahan, menikahlah pada hari Jumat. Karena kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat istimewa. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pernikahan pada waktu itu, karena yang menikahkannya, yang menikahkan Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaksanaan acara resepsi atau pernikahannya itu pun berlangsung begitu mewah dan begitu indah di dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Setelah Nabi Adam alaihissalam sudah menikahi istrinya, karena sifat manusianya sudah muncul, namanya juga manusia, apalagi seorang laki-laki. Dengan tergesa-gesa Nabi Adam alaihissalam ingin sekali menyentuh tubuh istrinya. Tetapi pada saat itu Siti Hawa menegur Adam, Adam, kamu jangan menyentuh saya dulu sebelum engkau memberikan mahar atau mas kawin kepada saya. Lalu Nabi Adam pada saat itu kebingungan. Akhirnya Nabi Adam melapor kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Siti Hawa minta mahar ya Allah. Siti Hawa minta mas kawin sama saya ya Allah. Mas kawin apa yang seharusnya saya berikan kepada Siti Hawa? Apakah mas kawin itu berupa perak? Apakah mas kawin itu berupa berlian?
apakah mas kawin itu berupa emas? Allah menjawab, bukan itu Adam, bukan itu. Lalu apa ya Allah mas kawin atau mahar yang saya harus berikan kepada istri saya? Apakah saya harus berpuasa? Ataukah saya harus melakukan salat? Ataukah saya berzikir kepada Engkau ya Allah? Bukan itu. Lalu apa ya Allah? Mas kawin dalam bentuk apa atau mahar dalam bentuk apa yang saya harus berikan kepada Siti Hawa istriku? Allah menjawab, Adam, kalau engkau ingin memberikan mahar kepada istrimu, kalau engkau ingin memberikan mas kawin kepada istrimu, bersalawatlah kepada nabiku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemimpin dari semua nabi dan rasul. Dia adalah pemimpin dari semua nabi dan rasul. Dan dia adalah nabi yang paling terakhir dan rasul yang paling terakhir yang saya nanti mengutus dirinya ke alam dunia nantinya. Jadi hormatilah nabiku ini. Hormatilah rasulku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi kalau engkau ingin memberikan mahar atau mas kawin kepada istrimu, bersalawatlah sebanyak 10 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku wahai Adam. Lalu Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, Muhammad itu siapa? Apakah Muhammad itu sudah terlahir sebelum saya engkau ciptakan? Lalu Allah menjawab, Adam, jauh sebelum seluruh alam semesta ini saya ciptakan. Jauh sebelum saya menciptakan malaikat-malaikatku. Jauh sebelum saya menciptakan iblis. Jauh sebelum saya menciptakan engkau. Jauh sebelum itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sudah ciptakan, tapi belum berbentuk seperti tubuh manusia yang ada pada dirimu saat sekarang ini. Jadi Rasulullah belum berbentuk seperti tubuh manusia pada waktu itu, tapi Nur Muhammad sudah ada pada saat itu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Adam alaihi salam sendiri diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan sebanyak 20 kali. Kisah ini ceritanya berdasarkan dari kitab As-Sabiyatu fi Mawaidil Birriyat. Saya mengutip kisah ini dari kitab ini, As-Sabiyatu fi Mawaidil Birriyat. Mudah-mudahan inilah mas kawinnya Nabi Adam alaihissalam. Inilah mas kawinnya Nabi Adam alaihissalam atau maharnya Nabi Adam alaihissalam kepada istrinya tercinta, yaitu Siti Hawa. Dan bagaimana bentuk tubuh dan kecantikan yang dimiliki oleh Siti Hawa? Ada riwayat yang mengatakan bahwa kecantikan tubuh dan kecantikan akhlak yang dimiliki oleh Siti Hawa pada saat itu sebanding dengan 1000 bidadari yang ada di surga. Jadi kecantikannya itu Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, sebanding dengan 1000 bidadari yang ada di surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak bisa makin bayangkan bagaimana itu cantiknya Siti Hawa, mulai dari ujung kaki sampai naik ke ujung rambut. Masya Allah, luar biasa. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan zaman sekarang ini. Kalau dulu Nabi Adam alaihissalam
memberikan maharnya atau mas kawinnya berbentuk salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Siti Hawa, tentunya di zaman sekarang jarang seorang laki-laki yang memberikan mas kawin seperti itu kepada istrinya. Karena kebanyakan keluarga dari pihak perempuan biasanya kalau meminta mas kawin yaitu yang berbentuk kebendaan. Apa yang berbentuk kebendaan itu? Seperti emas, perak, kendaraan, rumah, tanah yang luas, atau lahan-lahan pertanian, atau lahan-lahan peternakan. Kenapa kebanyakan manusia banyak yang meminta kebendaan seperti itu? Karena kita juga sudah memahami betul bagaimana keadaan hidup manusia di zaman sekarang ini. Setiap saat dan setiap waktu memang betul-betul membutuhkan kebendaan-kebendaan seperti itu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita di dunia ini, baik untuk pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki. Tetapi alangkah baiknya apabila melaksanakan pernikahan-pernikahan, usahakan kalau mas kawin yang kita berikan atau mahar yang kita berikan diiringi pula dengan bacaan-bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil memberikan mas kawinnya yang berbentuk kebendaan, sambil memberikan maharnya yang berbentuk kebendaan, alangkah baiknya kalau diiringi dengan bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cuman usul atau sarang dari saya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima juga alhamdulillah. Ya. Seperti apa yang terjadi pada kisahnya Nabi Adam alaihissalam ketika menikahi istrinya Siti Hawa, yang mahar atau mas kawinnya adalah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi kita ini sebagai umatnya. Dan salah satu pembela yang akan membela kita nanti di akhirat, di hari pengadilan yang sesungguhnya, yang akan membela kita di padang mahsyar adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya intinya adalah siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya dulu, maka dialah yang akan selalu didekati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian selalu kepada Rasulullah dan berikanlah salam kehormatan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan-ucapan salawat kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul selalu mengamalkan bacaan salawat di dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal 10 atau sampai 50 kali kita kirimkan salawat untuk Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.